Halo teman-teman, balik lagi di YouTube aku Arnoval Sodrek. Oh iya teman-teman, kali ini aku nggak bisa main truk oleng. Soalnya truk-truk aku rusak ke bawah banjir. Sekarang gimana teman-teman? Bantu aku cari bahan-bahan buat bikin truk oleng lagi ya. Aku udah siapin ember di sini. Kita kumpulin alat-alatnya di sini. Oke teman-teman. Yuk kalau gitu bantu aku cari bahan-bahannya ya teman-teman. Kita cari teman-teman. Soalnya habis banjir teman-teman di sini. Truk aku hilang semua, rusak ke bawah banjir. Wah, ada apa tuh teman-teman di depan? Kayaknya mainan teman-teman. Wah, lumayan nih. Bisa buat mainan. Waduh, kalau gitu kita kumpulin aja yuk di ember sini ya teman-teman yuk. Waduh. Lumayan. Ini apa ini? Kotor banget. Yaudahlah, nanti kita cuci bareng-bareng ya teman-teman. Yuk. Oke. Lanjut lagi. Waduh. Apalagi tuh teman-teman? Lihat gak di depan teman-teman? Wih, apa nih? Apa nih? Waduh, kumpulin aja dah. Nanti kita cuci bareng-bareng teman-teman. Wah, lumayan teman-teman. Ada ayam teman-teman tuh, ayam nih ada ayam tuh. Waduh, ada ayam. Yuk teman-teman yuk. Bantu aku cari. Wah, apa nih? Mainan lagi kayaknya nih. Waduh, banyak juga nih mainan. Soalnya bekas banjir teman-teman di sini. Jadinya banyak mainan yang anyut nih. Lumayan kita kumpulin. Waduh. Teman-teman, ada yang lihat gak teman-teman? Mainan di sekitar sini. Siapa tahu teman-teman ada yang lihat gitu mainan di sini. Wah, iya tuh bener juga teman-teman. Apa nih? Waduh, mobil-mobilan nih. Mobil apa kira-kira ya? Tapi kotor banget kayak gini. Kotor banget tuh mobilannya. Waduh, mobil apa nih? Udahlah, kumpulin aja ya teman-teman. Kayaknya masih banyak di sini bekas-bekas kebanjiran nih. Waduh, lumayan juga nih kalau dapat banyak. Punya banyak mainan kita. Cari pelan-pelan ya teman-teman ya. Siapa tahu kita lihat lagi. Kumpulin. Teman-teman ada yang lihat gak? Di sekitar sini. Teman-teman ada yang lihat gak? Teman-teman masih ada yang lihat gak? Kalau ada yang lihat kasih tahu dong. Mana teman-teman? Wah, iya tuh betul juga. Waduh, pinter juga kalian. Waduh, mobil apa lagi nih? Nyangkut begini. Waduh, kotor banget nih mobil-mobilannya nih. Udah ya, kita kumpulin aja lah, lumayan tuh kita udah dapet. Oke. Asik, punya banyak mainan nih. Bantu aku ya teman-teman ya. Mana ada yang masih lihat gak? Ada yang lihat gak teman-teman di sini? Kalau ada kasih tahu aku ya. Masih ada yang lihat gak? Sebelah mana? Oh itu, wah iya. Mobil apa nih? Waduh, asik. Nemu lagi. Ya, hai. Kotor tapi sayang banget nih kotor begini mobilnya, nggak apa-apa dah. Ntar kita cuci bareng-bareng ya teman-teman. Bantu aku cuci bareng mobilnya ya. Oke teman-teman. Kira-kira teman-teman masih ada yang lihat gak? Teman-teman masih ada yang lihat gak kira-kira? Soalnya habis banyak teman-teman di sini. Wah, apa tuh? Kayak mainan lagi ya teman-teman. Yuk kita ambil yuk, coba yuk. Waduh. Apa nih teman-teman nih? Kotor banget tapi kayak gini. Waduh, mobil apa nih? Yaudah lumayan kita kumpulin aja deh ya. Nanti kita cuci bareng-bareng teman-teman nih. Asik. Tuh, ada banyak teman nih. Yuk bantu aku cari lagi yuk. Lumayan kita dapat banyak tadi. Waduh, ada yang lihat lagi nggak? Waduh. Wah, apa tuh teman? Waduh, mobil-mobilan nih. Waduh, mobil apa ini? Waduh. Lumayan teman-teman. Dapat banyak teman-teman udah tuh. Waduh. Ayo kita lanjut lagi teman. Siapa tahu masih ada. Waduh, berantakan banget nih. Ayo kita beresin styrofoamnya teman-teman. Ayo kita beresin. Aduh, kita
Wih, 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 apa nih? Wih, mainan teman-teman. Wih, lumayan nih. Masih baru lagi nih. Jangan-jangan kena banjir nih. Wih, wih, mantep nih. Waduh, kita kumpulin nih, kita kumpulin. Wih, lumayan nih. Waduh, waduh, waduh. Wih, udah yuk teman-teman, kalau gitu kita bersihin dulu nih yang ini nih. Yuk. Wah, lumayan nih. Dapat mainan nih di sini nih. Waduh, waduh. Mantep banget nih. Yuk kita lanjut bersihin nih teman-teman yuk. Yuk teman-teman. Oke, kita cuci teman-teman kalau gitu. Oh iya, buat teman-teman yang di rumah kalau nemu mainan jangan nyuci di kali kayak gini ya teman-teman ya. Di kamar mandi aja. Oke. Karena kan aku kan dekat kalinya di rumah, samping rumah, makanya bisa banjir, truk aku hilang semua. Kalau gitu kita cuci nih mobilnya nih yang tadi nemu nih. Kita cuci bareng-bareng ya teman-teman ya. Mobil apa aja nih kira-kira nih? Nemu juga nih teman-teman yang masih bagus nih. Keren banget nih. Wah, lumayan nih buat mainan sama teman-teman nih nanti nih. Ya udah kalau gitu kita cuci aja yuk, langsung yuk teman-teman mobilnya. Kita cuci nih, weh. Cuci dulu. Mobil apa nih kira-kira teman-teman nih? Mobil apa nih teman-teman nih? Waduh, kotor banget nih. Gara-gara kena banjir kali ya. Kotor banget. Mobil apa nih? Wah, truk teman-teman. Truk nih, truk. Wih, cakep dah. Truk kan teman-teman. Kita cuci dulu teman-teman. Yes, lumayan teman-teman. Kalau gitu kita kumpulin dulu teman-teman. Ya, lumayan nih truk-trukan nih. Kita cuci lagi teman-teman selanjutnya. Ini nih teman nih tadi nih. Yuk kita cuci yuk. Mobil apa nih kira-kira nih? Waduh. Wih, bulldozer. Waduh, mantap nih. Kita cuci teman-teman nih. Main buat mainan nih, asik. Asik teman-teman. Ini mainannya yang tadi kita udah cuci nih teman-teman nih. Wih, lumayan teman-teman nih. Ada tong sampah, pembatas jalan, mobil truk, ada orang-orangan nih, Pak Polisi, mobil polisi tuh. Banyak teman-teman. Keren. Kita nemu yang bagus juga tuh, masih itu lumayan teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu jangan lupa yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya teman-teman. Pencet tombol like dan share. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Welcome to DJ Ricky Frank in 69 Project perform Danis Ardiansa stylish from Purbalingga Slow Bass.
Danis Ardiansa, stylist from Purbalingga, Subas. Welcome to DJ Ricky Frank in 69 Project. Perform Danis Ardiansa, stylist from Purbalingga, Subas. Merdeka
Okay. Okay.
5 macam permainan tradisional Indonesia yang perlu dilestarikan. Ingat masa kecil, macam permainan tradisional Indonesia kini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak, pasalnya mereka lebih mengenal gadget daripada bersosialisasi bersama teman sebayanya. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sangat beragam. Setiap daerah pasti punya minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Macam permainan tradisional tersebut seperti petak umpet, cubla-cubla suweng hingga gobak sodor. Permainan tradisional ini di samping menarik dan seru saat memainkannya, juga memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti melatih kekompakan, kebersamaan, gotong royong, hingga saling menghargai. Berikut ini berbagai macam permainan tradisional Indonesia yang perlu dilestarikan, yang telah dirangkum oleh liputan6.com dari berbagai sumber, Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021. Berikut ini ada beberapa macam permainan tradisional yang perlu dilestarikan, diantaranya, 1. Gobak sodor. Macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia yang pertama ialah gobak sodor. Sebelum melakukan permainan ini, para pemain terlebih dahulu harus membuat garis kotak-kotak yang nantinya akan menjadi daerah salah satu kelompok saat menjadi penjaga. Umumnya permainan ini dibagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok minimal berjumlah 3 orang. Satu kelompok bertugas sebagai penjaga kotak atau daerah tersebut, sementara kelompok lainnya yang disebut penyerang harus mampu melewati daerah tanpa bersentuhan dengan kelompok penjaga. Permainan ini akan semakin seru apabila penjaga berusaha untuk menangkap kelompok penyerang, sementara kelompok penyerang berusaha menghindarinya. Apabila penyerang bersentuhan dengan penjaga kotak, maka harus bergantian sebagai penjaga. 2. Lompat tali karet. Lompat tali merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Aturan dalam permainan ini yaitu 2 orang pemegang tali mengatur tingginya tali setinggi lutut, setelah itu pelompat harus berhasil melewati tali tersebut. Apabila pelompat berhasil melewatinya, maka tinggi tali akan dinaikkan menjadi seperut, sedada hingga di atas kepala. Namun apabila pelompat tali gagal melewati, maka dia harus bergantian memegang tali. 3. Kelereng. Macam permainan tradisional yang umumnya digemari anak laki-laki lainnya ialah kelereng. Permainan ini dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun luar ruangan. Aturan dalam permainan kelereng cukup beragam, hal ini tergantung tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya sebelum memainkan kelereng terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. 4. Bermain layang-layang. Salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia ialah layang-layang. Permainan ini bisanya dilakukan di tempat-tempat terbuka, seperti lapangan hingga persawahan. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk burung, naga, hingga perahu. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun cukup gemar bermain layang-layang. Apalagi saat musim kemarau tiba, hampir di berbagai daerah dapat ditemui orang-orang yang bermain layang-layang. 5. Egrang. Merupakan salah satu macam permainan tradisional yang menggunakan batang bambu. Permainan ini diperlukan keahlian khusus, pasalnya menaiki egrang tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga bagi para pemula, sebelum berjalan menggunakan egrang sebaiknya berlatih menaiki egrang terlebih dahulu. Apabila seseorang telah berhasil berjalan menggunakan egrang, biasanya mereka akan melakukan lomba lari di atas egrang. Sehingga permainan ini akan terlihat semakin menarik dan seru. Nah itu dia sobat, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.
Okay. 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 Halo teman-teman, balik lagi di YouTube aku Arnopal Sodrek. Oh iya teman-teman, aku mau unboxing mainan yang kemarin
kita cari itu loh yang kemarin nemu. Ini mainannya, kita mau buka teman-teman. Sekarang kita mau bongkar dari tempatnya. Bantu aku ya teman-teman. Kira-kira ada apa aja ini. Yuk langsung aja kalau gitu kita bongkar. Ya, kita buka dulu. Sip. Wish, mantep. Apa nih teman-teman? Tahu nggak ini apa nih namanya? Kalian tahu nggak? Wah, ini namanya bulldozer. Wish, keren, lumayan. Ada lagi. Tahu nggak ini teman-teman? Apa namanya nih? Mobil molen. Wish, bisa ngangkat lagi. Wih, keren banget nih. Wih, deh. Ada apa lagi? Wih, truk tanah nih, keren banget, bisa jomplang juga. Wih, keren dah pokoknya. Ya udah kalau gitu langsung aja teman-teman kita buat mainan mobil-mobilannya. Kalau gitu langsung aja. Yuk. Uh-oh. Okay. Okay. Sampai ratusan miliar, ini dia 7 koleksi mainan termahal di dunia. Siapa nih yang sampai saat ini masih suka ngoleksi berbagai mainan unik? Bukan hanya anak-anak, nyatanya hobi mengoleksi mainan unik ini memang masih sangat digemari oleh berbagai kalangan termasuk orang dewasa. Hal ini dikarenakan harga yang dibanderol berbagai koleksi unik ini bervariatif, dari yang murah hingga bisa bikin kamu jantungan saking mahalnya. Nah, dari sekian banyak mainan koleksi, berikut ini adalah 7 koleksi mainan termahal dengan harga yang sangat tak wajar. 1.
Gundam Fix Platinum, 3,5 rupiah miliar mainan koleksi hadir di acara Baselworld di Basel, Swiss, pada tahun 2007 lalu. Gundam Fix Platinum ini menjadi robot Gundam termahal sejagat raya karena dibalut dengan platinum murni seberat 1,4 kg dan berliat 15 karat. Tersusun dengan 89 part, harga yang ditawarkan untuk Gundam ini berkisar $250 atau sekitar 3,5 miliar rupiah. Kalau uangnya dibuat beli Gundam yang biasa, sudah dapat berapa model itu, ya? 2. Stephanie Chanturi Barbie, 4 rupiah miliar beralih ke koleksi mainan wanita. Siapa sangka boneka Barbie yang satu ini menjadi Barbie termahal di dunia. Dirancang langsung oleh perancang perhiasan ternama Australia Stefano Chanturi, koleksi ini ternyata dibuat dengan alasan mulia, loh. Hasil penjualan sebesar 4 miliar rupiah dari boneka Barbie ini didonasikan untuk Yayasan Penelitian Kanker Payudara pada tahun 2017 lalu. 3. Nintendo Wii Supreme, 5,8 rupiah miliar dibalut dengan emas. Koleksi mainan kali ini berasal dari Nintendo yang merupakan perusahaan mainan video ternama yang berbasis di Kyoto, Jepang. Berbalut emas 22 karat dan berlian 19,5 karat dengan bobot 2,5 kg, Nintendo jenis ini hanya tersedia 3 unit di seluruh dunia. Didesain oleh Stuart Hughes, Nintendo Wii Supreme ini dibanderol harga $487.000 atau setara dengan 5,8 miliar rupiah. Kalau main di konsol ini, apa langsung jadi jago ya mainnya? Lanjut ke part 2 ya sobat. 5 macam permainan tradisional Sunda dan cara memainkannya. Generasi muda di zaman modern sangat familiar dengan game online yang bisa dimainkan di smartphone dan gadget lainnya. Game online memang seru dan sangat variatif. Namun, sebenarnya permainan tradisional Sunda tak kalah menarik untuk dimainkan. Bukan hanya game online yang cocok dimainkan untuk mengisi waktu senggang. 5 macam permainan tradisional Jawa Barat ini juga seru untuk si kecil dan dapat dimainkan bersama-sama. 1. Cinciripit. Aturan permainan tradisional Sunda ini sangat sederhana dan bisa dimainkan oleh semua kalangan usia. Cinciripit biasanya dimainkan sebelum permainan lainnya untuk menentukan pemain yang akan menjadi kucing, dalam bahasa Sunda disebut emeng. Para pemain cinciripit harus berkumpul membentuk lingkaran. Kemudian, salah seorang pemain harus membuka telapak tangan agar pemain lainnya dapat meletakkan satu telunjuk di atasnya. Setelah formasi siap, seluruh pemain akan menyanyikan lagu Cinciripit. Saat lagu hampir berakhir, semua pemain harus bersiap mengangkat telunjuknya. Pemain yang terlambat mengangkat telunjuk dan tertangkap oleh telapak tangan yang tertutup dinyatakan kalah dan harus menjadi kucing. 2. Oray-orayan. Oray-orayan bernuansa ceria karena memadukan unsur gerak dan suara serta dilakukan oleh pemain dalam jumlah banyak. 2 pemain bertugas sebagai gerbang yang saling berpegangan tangan. Masing-masing gerbang tersebut berperan sebagai bulan dan bintang yang posisinya dirahasiakan. Sisa pemain lainnya berbaris panjang, kemudian barisan pemain harus melewati gerbang terus-menerus sambil menyanyikan lagu bertajuk Oray-orayan. Pada akhir lagu, 2 pemain yang bertindak sebagai gerbang akan menurunkan tangan untuk menangkap satu pemain dalam barisan. Lalu pemain tersebut diminta memilih bulan atau bintang sebelum akhirnya berbaris di belakang pilihannya. Jika barisan pemain sudah habis, kubu bulan dan bintang akan adu kekuatan dengan cara saling menarik tangan menyerupai permainan tarik tambang. 3. Gala asin. Gala asin biasanya dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 3 hingga 7 pemain. Satu tim bertugas sebagai penjaga yang berdiri sejajar, dan ada pula yang berdiri melintang untuk menjaga garis depan hingga belakang. Tim lainnya bertugas untuk masuk ke area permainan yang telah dijaga ketat tanpa tersentuh atau tertangkap oleh para penjaga. Permainan tradisional Jawa Barat yang satu ini menuntut pemainnya untuk jeli dan tangkas saat bergerak. 4. Gatrik. Di kawasan Jakarta dan sekitarnya, gatrik lebih dikenal dengan nama tokadal lobang. Permainan tradisional Jawa Barat yang satu ini membutuhkan 2 bilah kayu atau bambu. Satu bilah harus berukuran 30 cm dan bilah lainnya berukuran lebih pendek. Cara bermainnya sangat mudah. Potongan bambu yang pendek diletakkan secara melintang pada permukaan 2 buah batu. Salah satu pemain harus memukulnya bambu panjang agar bambu pendek tersebut melayang sejauh mungkin hingga tidak bisa ditangkap oleh tim lawan yang sedang berjaga-jaga. 5.
Anjang-anjangan sebenarnya juga populer di berbagai daerah lain dengan nama yang berbeda. Pada permainan tradisional ini, anak-anak akan menirukan orang dewasa yang sudah berumah tangga. Meskipun lebih sering dimainkan anak perempuan, kadang kala anak laki-laki juga ikut memainkannya. Ada yang berperan sebagai ibu, bapak, dan anak. Ada pula variasi peran lainnya seperti dokter, guru, atau pedagang sayuran. Biasanya ada pula pemain yang berperan sebagai sutradara agar jalan cerita bisa diatur dan terasa lebih seru. Jangan ragu mengajarkan 5 permainan tradisional Sunda tersebut kepada buah hati Anda. Kini pakaian anak bisa tetap segar meski terkena keringat setelah bermain. Pastikan Anda cuci pakaian si kecil menggunakan Rinso Active Fresh. Deterjen yang dilengkapi dengan Deo Fresh teknologi serta kesegaran yuzu dan mint ini mampu melindungi pakaian dari bau keringat hingga 24 jam. Pakaian si kecil pun tetap segar bahkan ketika dia berkeringat. Oleh karena berani kotor itu baik, jangan ragu mengizinkan si kecil untuk mencoba berbagai permainan tradisional, ya. Sampai ratusan miliar, ini dia 7 koleksi mainan termahal di dunia. Siapa nih yang sampai saat ini masih suka ngoleksi berbagai mainan unik? Bukan hanya anak-anak, nyatanya hobi mengoleksi mainan unik ini memang masih sangat digemari oleh berbagai kalangan termasuk orang dewasa. Hal ini dikarenakan harga yang dibanderol berbagai koleksi unik ini bervariatif, dari yang murah hingga bisa bikin kamu jantungan saking mahalnya. Nah, dari sekian banyak mainan koleksi, berikut ini adalah 7 koleksi mainan termahal dengan harga yang sangat tak wajar. 4. Rubik's The Masterpiece Cube, 19,7 rupiah miliar. Masih ingat dengan permainan mengasah otak yang satu ini? Biasanya terbuat dari plastik, Rubik yang satu ini sangat tidak biasa karena berbalut emas. Yang semakin membuat Rubik ini mahal ialah karena tiap sisi Rubik ini juga dihiasi dengan berbagai permata asli, seperti ruby, ametis, dan zamrud senilai 185 karat. Hanya berukuran 3 tanda kali 3, Rubik ini dibanderol harga 19,7 miliar rupiah. 5. Golden Monopoly, 26,2 rupiah miliar. Bukan papan monopoli pada umumnya, permainan monopoli ini menjadi salah satu koleksi mainan dengan harga fantastis di dunia. Dikenal dengan nama Golden Monopoly, koleksi ini diproduksi oleh Sydney Mobile dari San Francisco sejak tahun 1988, dengan seluruh papan dan dadunya yang dibalut emas 18 karat dan permata. Harga yang ditawarkan untuk permainan monopoli yang tidak biasa ini ialah berkisar 2 juta dolar atau setara dengan 26,2 miliar rupiah. 6. Miniatur Lamborghini Aventador, 64 rupiah miliar. Salah satu mobil terkenal dan termahal di dunia adalah Lamborghini, di mana salah satu seri paling populernya adalah Lamborghini Aventador. Biasanya, mobil sport tersebut dibanderol harga berkisar 4,1 miliar rupiah. Namun yang bikin jantungan, sebuah miniatur Lamborghini Aventador ternyata lebih mahal dari mobil aslinya karena dibanderol dengan harga 64 miliar rupiah. Hal tersebut sebenarnya wajar mengingat miniatur ini dilengkapi dengan rims yang terbuat dari platinum dan kursi hingga bodi yang terbuat dari berlian. 7. Kartu Stainless Steel Black Luster Soldier, 100 miliar rupiah. Masih ingat dengan kartu permainan Yu-Gi-Oh? Berbeda dengan kartu Yu-Gi-Oh pada umumnya, ini adalah satu-satunya koleksi mainan terlangka dan termahal di dunia di mana hanya ada satu dan dikhususkan untuk pemenang turnamen Yu-Gi-Oh pada tahun 1999 lalu. Terbuat dari stainless steel, kartu ini memiliki tag Benwu Honmono atau barang asli, yang juga disertai dengan surat jaminan keaslian. Menduduki peringkat pertama koleksi mainan termahal, kartu langka ini dibanderol harga 100 miliar rupiah. Nah, itu dia 7 koleksi mainan termahal yang harganya terbilang sangat tidak wajar bahkan bisa bikin kamu jantungan. Kamu sendiri, tertarik gak untuk mengoleksi mainan-mainan langka yang harganya sangat mahal?
5 mainan tradisional khas Sumatera Barat. 1. Cakbur. Permainan cakbur ini juga dikenal dengan nama permainan galah panjang. Permainan ini disebut cakbur karena pada saat permainan dimulai penjaga mengatakan cak, dan ketika permainan berakhir pemain mengatakan bur. Permainan ini biasa dimainkan oleh anak-anak di daerah Sumatera Barat dan Riau. Namun permainan ini juga banyak dimainkan oleh orang dewasa. Permainan ini dimainkan oleh dua tim dalam suatu arena yang disebut gelanggang. Gelanggang ini dapat dibuat outdoor maupun indoor. Gelanggang ini terdiri atas kotak-kotak yang dibuat di tanah atau lantai dengan ukuran plus 2 x 2 meter. Namun ukuran gelanggang ini bisa disesuaikan dengan tempat permainan yang tersedia. Salah satu tim berperan sebagai penjaga gelanggang dan tim lainnya sebagai pemain. Jumlah anggota pada masing-masing tim harus sama. Jumlah kotak dalam gelanggang adalah jumlah pemain pada masing-masing tim dikurang 1. Tim penjaga bertugas menjaga gelanggang agar tim yang main tidak bisa melewati batas gelanggang dan masuk ke dalam gelanggang. Setiap orang dalam tim penjaga ini menjaga satu garis yang menjadi tanggung jawabnya dan dia tidak boleh keluar dari garis yang menjadi tempat jaganya. Sedangkan tim pemain bertugas melewati para penjaga untuk dapat melewati gelanggang dan kembali ke depan. 2. Kudo-kudo. Permainan tradisional sangatlah populer sebelum teknologi masuk ke Indonesia. Dahulu, anak-anak bermain dengan menggunakan alat yang seadanya. Namun kini, mereka sudah bermain dengan permainan-permainan berbasis teknologi yang berasal dari luar negeri dan mulai meninggalkan mainan tradisional. Seiring dengan perubahan zaman, permainan tradisional perlahan-lahan mulai terlupakan oleh anak-anak Indonesia. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang sama sekali belum mengenal permainan tradisional. Meskipun permainan tradisional sudah jarang ditemukan, masih ada beberapa anak-anak Indonesia di daerah-daerah terpencil yang memainkan permainan ini. Bahkan, permainan tradisional juga digunakan oleh para psikolog sebagai terapi pengembangan kecerdasan anak. Melihat banyaknya manfaat yang ada dalam permainan tradisional, tidak ada salahnya jika kita melestarikan dan memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda Indonesia dan dunia sebagai bentuk kepedulian anak bangsa kepada warisan budaya Indonesia. 3. Sepak tekong. Dalam permainan sepak tekong ini berasal dari bahasa Minang dari dua suku kata. Sepak dalam bahasa Indonesia artinya sepak menyepak, sedangkan pengertian tekong adalah kaleng. Jika saat bermain anak-anak tidak menemukan kaleng maka dapat diganti dengan tempurung kelapa. Yang penting saat disepak benda tersebut mengeluarkan bunyi dan tidak mudah terbawa angin. Permainan sepak tekong dimainkan oleh anak laki-laki berusia 7 tahun 8 tahun, dan jumlah yang ideal dalam permainan ini antara 5 orang 10 orang. Dilakukan di halaman rumah yang mempunyai tempat-tempat persembunyian. 4. Sepak rago. Permainan sepak rago adalah permainan tradisional dari Sumatera Barat. Permainan sepak rago umumnya dimainkan pada upacara anak nagari. Dimainkan oleh anak laki-laki dengan jumlah pemain 9 orang. Peralatan yang digunakan yaitu bola yang terbuat dari anyaman rotan berdiameter 15 cm. Permainan dilakukan di lapangan terbuka dengan membuat lingkaran yang garis tengahnya 4,5 meter, kemudian dibagi menjadi 9 sektor dengan memberi tanda. Pemain berdiri pada sektor masing-masing dan seorang di tengah sebagai pembagi bola. Baik menerima maupun memberi bola harus melalui tendangan. Pertandingan dibagi dalam 2 tahap, yaitu babak penyisihan disebut derap dan babak final disebut boko. Penilaian dilakukan terhadap teknik serta gaya dalam menendang bola yang disebut renten. Lamanya permainan derap 15 menit sedangkan boko 30 menit. Dapat diperpanjang jika dianggap perlu oleh wasit. 5. Badia batuang. Badia batuang adalah mainan yang terbuat dari sebatang bambu berdiameter luar sekitar 15 cm, ketebalan sekitar 1-1,5 cm dan memiliki panjang sekitar 4-5 buku bambu, satu buku bambu sekitar 30 cm bagi bambu dewasa. Biasanya dipilih bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Badia batuang biasanya dimainkan oleh anak-anak berumur 8-13 tahun. Alat ini mirip seperti meriam zaman penjajahan kolonial Belanda, begitupun bunyinya. Cara mengoperasikannya adalah dengan memasukkan kain-kain robek ke dalam bambu yang telah dilubangi berukuran 2 tanda kali 2 cm di bagian bawahnya dan disirami minyak tanah secukupnya sebagai bahan bakarnya. Nah itu dia sobat untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian sobat?
tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. 11 permainan tradisional khas Provinsi Papua Barat. Beberapa macam dan jenis permainan tradisional khas yang ada di Provinsi Papua Barat yang dimainkan oleh anak-anak remaja, baik yang masih dimainkan hingga sekarang ataupun yang sudah mulai ditinggalkan oleh pemainnya, lengkap dengan arti, sejarah, gambar, dan penjelasannya. 1. Batu 10. Batu 10 merupakan permainan tradisional anak yang ada di daerah Kepala Burung Pulau Papua. Permainan ini merupakan permainan kelompok yang bisa dimainkan anak pria maupun wanita. Sumber. 2. Hawam-hawam adalah istilah untuk menyebut permainan tradisional berupa lempar lembing khas etnis Baham, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Yang dimaksud dengan hawam adalah permainan tradisional yang bertujuan melatih ketangkasan dan keterampilan dalam melempar lembing, kayu sepanjang kurang lebih 2 meter yang ujungnya diruncing. Yang menjadi target lemparan berupa batang pohon yang lunak, biasanya batang pohon pisang. 3. Korkouria. Korkouria adalah istilah untuk menyebut permainan tradisional berupa ayunan khas etnis Baham, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Korkouria merupakan permainan tradisional yang bertujuan melatih ketangkasan dan keberanian dengan cara berayun-ayun di udara dengan memanfaatkan tali hutan, tumbuhan menjalar yang biasanya merambat pada pohon. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan permainan ini dikenal orang Baham, tetapi berdasarkan hasil wawancara tim pencatatan WBTB dengan informan penduduk asli etnis Baham, terungkap bahwa permainan Korkouria merupakan permainan khas yang diciptakan etnis Baham sendiri, sehingga secara historis permainan ini ada sejak adanya etnis Baham di Papua, dan masih dipermainkan sampai saat pencatatan dilakukan, Agustus tahun 2010. 4. Mengget. Mengget merupakan permainan ketangkasan memanah menggunakan panah-panahan dari batang lidi dan batang pohon pisang yang lunak sebagai sasarannya. Pemain yang berhasil menancapkan panahnya dalam jumlah banyak, yang akan menjadi pemenang. Asal, Sausapor, Tambrau, Papua. 5. Monggonu. Monggonu merupakan permainan masak-masakan yang khusus dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan ini dimainkan di halaman rumah. Asal, Sausapor, Tambrau, Papua Barat. 6. Nem aret. Nem aret adalah permainan tradisional anak-anak dari daerah Ayamaru, Maibrat, Papua Barat. Dimainkan oleh anak laki-laki setempat saat menginjak usia remaja. Permainan ini dibuat untuk melatih anak-anak saat waktunya mereka sudah harus pergi berburu ke hutan. Gerakan-gerakan dalam permainan memperlihatkan cara melemparkan tombak kayu untuk mengenai sasaran dengan tepat.